Bab 1357 Kapan saja baik-baik saja. Tempat yang aman. Pertanyaan yang sama muncul di benak mereka yang hadir. Sekarang, di manakah tempat yang aman? Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa seluruh wilayah Gunung Utara sekarang berada di bawah kendali binatang buas. Tidak ada tempat yang aman lagi. Yang Chen, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berkata, aku tahu tempat yang aman di mana tidak akan terjadi hal yang berbahaya. Namun sebelum itu, kita perlu menangani masalah lain terlebih dahulu. Mengatakan ini, Yang Chen memandang orang-orang yang baru saja mengkhianati Sekte Changhai. Jelas, masalah lain yang ia maksud adalah kelompok pengkhianat ini. Saat Yang Chen melihat mereka, para anggota tingkat tinggi Sekte Changhai gemetar ketakutan dan menyesal. Jika mereka tahu betapa kuatnya Yang Chen, mereka tidak akan pernah mengkhianati sekte tersebut. Namun sayang, penyesalan sudah terlambat. Para anggota tingkat tinggi ini hanya bisa berteriak, Yang Chen, tolong ampuni kami. Kami benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Kami tidak punya pilihan. Yang Chen tidak mau repot-repot membuang waktu dengan orang-orang ini. Jika dia tidak muncul, mereka mungkin akan membunuh He Qiushui juga. Pada saat kritis seperti ini, menyakiti orang lain adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tanpa ragu, Yang Chen segera menggunakan apinya. Api cahaya melesat keluar dan melahap tubuh para anggota tingkat tinggi pengkhianat itu. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi abu dan lenyap sepenuhnya. Selama ini, ekspresi Yang Chen tetap tenang, tidak menunjukkan belas kasihan atau keraguan. Anggota tingkat tinggi Sekte Changhai lainnya tentu saja tidak bersimpati atas kematian para pengkhianat itu. Yang Chen, di mana sebenarnya tempat aman yang kau maksud? He Qiushui bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia ingin menyusul Yang Chen, dia tahu bahwa menemukan tempat yang aman lebih penting saat ini. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang hadir. Yang Chen tersenyum tipis dan tanpa banyak menjelaskan, mengeluarkan susunan teleportasi ke negeri suci Tiandu. Saat teleportation array terungkap, banyak orang sedikit terkejut. Sungguh susunan teleportasi yang rumit. Kemana array ini mengarah? Dalam sekejap, Yang Chen mengeluarkan sejumlah besar batu roh kelas atas, memasukkannya ke dalam susunan, dan berkata, tidak peduli kemana arahnya, semuanya, pergilah saja melalui susunan teleportasi. Pada titik ini, bahkan mereka yang ragu pun tahu bahwa mereka harus pergi. Jika tidak, akan sulit untuk melarikan diri begitu pasukan binatang iblis tiba. Satu anggota tingkat tinggi memasuki barisan, diikuti oleh yang lain. Tak lama kemudian, hanya He Qiushui yang tersisa. Yang Chen menatap He Qiushui dengan bingung, Penatua He, ada apa? Yang Chen, meskipun Sekte Changhai bukanlah sekte besar, sekte itu juga tidak kecil. Masih banyak orang yang hidup di dalam gerbang gunung. Bagaimana dengan mereka? He Qiushui tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Chen tahu apa yang dipikirkan He Qiushui. Dia mendesah pelan, Penatua He, aku tahu apa yang ada di hatimu. Aku ingin menyelamatkan lebih banyak orang, tetapi dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa. Yang bisa kulakukan hanyalah menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Mendengar perkataan Yang Chen, He Qiushui mendesah pelan. Memikirkan kematian orang lain membuatnya gelisah, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang telah dilakukan Yang Chen sudah mencapai batasnya. Dia hanya bisa berkata, Yang Chen, terima kasih. Dengan itu, dia memasuki teleportation array. Melihat hal ini, Yang Chen meninggalkan Kai Yi dan Singa Iblis Es dan Api untuk mengawasi tempat itu dan segera memasuki negara suci Tiandu. Saat memasuki negara suci Tiandu, Yuban langsung muncul dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ia menatap Yang Chen lalu bertanya, Tuan Muda, apa yang terjadi? Arai roh pelindung rusak, dan binatang iblis telah menyerang. Orang-orang ini adalah korban tak berdosa dari daerah pegunungan utara. Saya ingin menenangkan mereka di sini untuk saat ini, jelas Yang Chen. Yuban terkejut. Apa? Arai roh pelindung telah ditembus. Apakah sudah pasti manusia akan menderita musibah ini? Sekarang setelah semua ini terjadi, sangat sulit untuk menebusnya. Kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun Yuban dipenuhi kekhawatiran, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dalam kondisinya saat ini. Dia berkata, Tuan Muda, Anda seharusnya tidak mengungkap tempat ini. Negara suci Tiandu adalah pilihan terakhir Anda. Jika tiba saatnya manusia benar-benar tidak punya tempat untuk berdiri, Anda bisa kembali ke sini dan bangkit kembali. Tetapi sekarang setelah Anda membawa begitu banyak orang ke sini, bukankah lebih mungkin untuk mengungkap diri Anda sendiri? Yang Chen tidak bisa menahan senyum. Penatua Yuban, aku tahu maksudmu baik, tapi pikirkanlah. Jika binatang iblis menguasai wilayah manusia dan hanya aku yang tersisa, apa gunanya hidup? Aku, Yang Chen, tetaplah anggota ras manusia. Mengesampingkan masalah berbagi hidup dan mati dengan manusia, jika manusia binasa dan hanya aku, Yang Chen, yang tersisa, aku pasti tidak akan mampu melakukannya. Ini, Yuban hanya peduli pada Yang Chen dan tidak memikirkan hal ini.
Sekarang, setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia menyadari bahwa ada beberapa kebenaran dalam kata-kata Yang Chen. Apa maksudmu, Tuan Muda? Yuban bertanya lagi. Untuk saat ini, saya akan menyelesaikannya di sini. Kita akan menjalaninya satu per satu. Ketika perang hampir berakhir, kita akan membuat keputusan, Yang Chen berkata dengan lembut. Baiklah, Yuban mengangguk. Orang-orang dari Sekte Changhai semuanya ketakutan, mata mereka terbelalak lebar, melihat sekeliling tanpa tahu di mana mereka berada. Mereka ingin bertanya kepada Yang Chen, tetapi mereka tidak berani. Yang Chen merendahkan suaranya, Penatua Yuban, tolong tenangkan mereka. Aku akan pergi menemui tetua monyet iblis bermata ungu. Tidak masalah, jawab Yuban. Kemudian, Yang Chen menoleh ke arah anggota Sekte Changhai dan berkata, semuanya, ini adalah tempat aman yang kusebutkan. Tempat ini seperti surga, benar-benar aman. Jika kalian punya keperluan, tanyakan saja pada tetua Yuban. Aku akan menyelesaikan semuanya, Yuban setuju dengan enggan. Di matanya, negara suci Tiandu hanya milik Yang Chen. Namun bagi Yang Chen, bukan itu masalahnya. Dengan perang yang sudah di depan mata, dia tidak lagi peduli apakah negara Dewa Tiandu terekspos. Pemikiran sempit seperti itu hanya akan menguntungkan binatang iblis dalam perang. Dalam sekejap mata, Yang Chen telah tiba di tempat monyet iblis bermata ungu sedang memulihkan diri. Tanpa adanya batasan larangan, monyet iblis bermata ungu telah berkembang pesat di negara Dewa Tiandu. Baru ketika Yang Chen tiba, monyet iblis itu perlahan membuka matanya, memperlihatkan sepasang mata merah yang menimbulkan rasa kagum yang mengerikan. Jadi, binatang iblis telah menerobos arai roh pelindung, kata monyet iblis bermata ungu dengan dingin. Ya, itulah yang terjadi. Yang Chen tidak terkejut, karena monyet iblis bermata ungu dapat dengan mudah mendengar percakapannya dengan Yuban. Monyet iblis bermata ungu berkata, kau datang mencariku karena masalah ini, kan? Elder Purple Eye Demon Monkey, karena kau sudah mengatakan itu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Dengan kemampuanku saat ini, aku bisa memasuki lapisan kelima alam bela diri surga kapan saja, kata Yang Chen dengan tenang. Bab 1358 Kebakaran di halaman belakang. Monyet iblis bermata ungu menyipitkan matanya sedikit seolah ingin membantah, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia bertanya, jadi apa? Menurut perjanjian yang kita buat sebelumnya, selama aku memasuki lapisan kelima alam bela diri surga, Senior Zijing akan mematuhiku tanpa syarat. Kurasa perjanjian kita masih berlaku, kata Yang Chen sambil tersenyum lembut. Monyet iblis bermata ungu menjawab, aku, monyet iblis bermata ungu, tidak pernah mengingkari janjiku. Kau seharusnya tahu ini dengan jelas. Kau datang ke sini hari ini bukan untuk menekankan hal ini, tetapi karena selama kau memasuki lapisan kelima, aku akan segera mematuhimu. Katakan saja tujuanmu yang sebenarnya. Jika memang begitu, maka aku akan terus terang saja. Saat ini, binatang iblis sedang menerobos arai roh pelindung, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Memasuki lapisan kelima alam bela diri surga hanyalah masalah waktu. Ketika Senior Zijing mengikutiku, aku pasti perlu menggunakan kekuatan tempurmu. Pada saat itu, kau akan membunuh jenismu sendiri. Apakah kau bersedia melakukan ini? Yang Chen bertanya terus terang. Apakah kau benar-benar menanyakan hal ini padaku? Monyet iblis bermata ungu tertawa. Saya tidak suka memaksa orang, karena melon yang dipaksakan tidak manis. Saya ingin mendengar pilihan Senior Zijing, jawab Yang Chen. Bagaimana jika aku bilang aku tidak ingin bersikap agresif terhadap binatang iblis lainnya? Apa yang akan kau lakukan? Tanya si monyet iblis bermata ungu. Saya masih akan menggunakan bantuan senior, tetapi tidak akan terlalu sering, kata Yang Chen. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa kata, saudara, adalah lelucon bagiku? Monyet iblis bermata ungu menyipitkan matanya. Kalau begitu, aku akan lebih percaya diri, kata Yang Chen perlahan. Monyet iblis bermata ungu tertawa terbahak-bahak, hahaha, Yang Chen, kau benar-benar menarik. Biar kukatakan yang sebenarnya, di mataku, tidak ada yang namanya saudara. Hanya ada beberapa anggota klan monyet iblis bermata ungu. Saudara-saudaraku hanyalah sesama monyet iblis bermata ungu. Namun, klan monyet iblis dapat dianggap sebagai saudara jauhku. Jika itu melibatkan mereka, jangan suruh aku mengambil tindakan. Yang Chen menjawab, tenang saja, Senior Zijing, aku masih punya rasa hormat padamu. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini bersama-sama. Aku sudah cukup lama di sini, kata si monyet iblis bermata ungu perlahan. Ketika pembicaraan itu berakhir, si monyet iblis bermata ungu berdiri. Ya, sudah cukup lama. Yang Chen berkata, Senior, ikut aku untuk mengambil dua barang. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen mengendalikan larangan dan segera tiba di tempat di mana Kaisar Tiandu menyimpan hartanya. Dulu, peta penghancuran gunung dan sungai ditempatkan di sini. Sekarang, harta karun seperti peta penghancuran gunung dan sungai, kunci kristal, dan tombak dewa pembantai semuanya ditempatkan di sini oleh Yang Chen juga. Tentu saja, dia melakukan hal itu agar tidak terdeteksi oleh binatang esensi api.
Yang Chen tidak berani ceroboh dengan peta penghancuran gunung dan sungai, harta karun Suantian tertinggi, dan meletakkannya di sini. Sekarang, dengan monyet iblis bermata ungu yang menemaninya, Yang Chen berencana untuk membawa semua harta karun ini bersamanya. Apakah kau berencana untuk membawa semuanya bersamamu? Tanya monyet iblis bermata ungu, membawa semua barang ini bersamamu bisa menjadi berkah atau kutukan. Sekarang binatang iblis menyerang, itu sudah merupakan kemalangan terbesar. Mengapa saya harus khawatir tentang kemalangan lainnya? Yang Chen berkata sambil tersenyum. Monyet iblis bermata ungu tidak menanggapi, karena perkataan Yang Chen tidak memberinya banyak alasan untuk membantah. Begitu saja, Yang Chen pergi. Saat keberangkatan ini, dia pergi bersama monyet iblis bermata ungu. Ketika Yang Chen meninggalkan negara Dewa Tiandu, dia segera meninggalkan Sekte Changhai dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama setelah Yang Chen meninggalkan Sekte Changhai, berita tentang insiden yang melibatkan tim klan Serigala Bulan Perak dengan cepat menyebar di antara binatang iblis. Berita bahwa wilayah Gunung Utara belum dibersihkan juga menyebar dengan cepat di antara para binatang iblis. Meskipun sebagian besar binatang iblis tidak terlalu percaya pada fakta bahwa wilayah Gunung Utara belum dibersihkan, faktanya tetap bahwa sekelompok serigala iblis bulan perak telah sepenuhnya dimusnahkan. Hal ini memaksa sejumlah besar binatang iblis untuk masuk kembali ke daerah Gunung Utara untuk membersihkannya, dengan harapan dapat menangkap pelaku yang bertanggung jawab atas pemusnahan tim serigala iblis bulan perak. Sayangnya, setelah 10 hari kerja keras, mereka masih belum menemukan pelakunya, dan hal itu malah menunda rencana serangan awal mereka. Sekali lagi, para monster iblis berdiskusi secara internal dan merasa bahwa pernyataan bahwa mereka belum membersihkan wilayah Gunung Utara adalah omong kosong belaka. Mereka berhenti membersihkan wilayah Gunung Utara dan berencana untuk melancarkan serangan berskala besar. Namun, pada hari kedua setelah mereka membuat keputusan ini dan hendak melancarkan serangan berskala besar, sebuah insiden besar terjadi di North Mountain County. Artinya, semua tawanan Sekte Yuanshan berhasil diselamatkan, dan semua binatang iblis yang memenjarakan tawanan Sekte Yuanshan telah dibunuh, tidak ada satupun yang tersisa. Tawanan Sekte Yuanshan telah menghilang tanpa jejak dalam semalam. Hal ini membuat pasukan binatang iblis, yang awalnya mengira tidak ada masalah besar, bergidik sejenak. Dua masalah Sekte Yuanshan dan Sekte Changhai memberi kesan bahwa ada serangga yang menggelitik di bawah kaki mereka. Mereka ingin menginjak-injaknya sampai mati, tetapi mereka tidak bisa. Tidak menginjak-injaknya sampai mati justru menghambat tindakan mereka dan membuat mereka merasa sangat jijik. Sesaat seluruh pasukan binatang iblis membicarakan hal ini di antara para anggota tingkat tinggi mereka. Semua binatang iblis berukuran sangat besar, dan tidak seperti manusia, ruangan biasa sudah cukup untuk berdiskusi. Namun, diskusi antar binatang iblis ini membutuhkan puncak gunung yang besar. Seperti sekarang ini, di puncak yang tinggi ini, seekor ular piton raksasa yang panjangnya beberapa ratus zang melingkar di atas gunung, hanya memperlihatkan kepalanya dan menatap binatang buas lainnya di puncak gunung. Binatang-binatang iblis ini memiliki berbagai bentuk, tetapi banyak di antaranya berada dalam daftar peringkat kekuatan pertempuran iblis. Terutama ular piton ini, jika Yang Chen ada di sini, dia akan mengenalinya. Karena ular piton ini merupakan eksistensi teratas dalam daftar peringkat kekuatan pertempuran iblis, ia disebut ular piton raksasa surgawi. Konon, di daratan ia dapat bertarung melawan naga sejati. Satu-satunya kelemahannya adalah ia tidak dapat terbang, tidak peduli alam mana yang ia capai. Di antara semua binatang iblis yang ada di sini, dilihat dari auranya, semuanya telah mencapai tingkat kaisar, dan dapat digambarkan sebagai perkumpulan kejahatan. Para binatang iblis itu berkumpul bersama, berdiskusi berbagai hal satu sama lain. Kedua kaisar manusia itu telah terluka parah olehku dan saudara surgawi. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang, tetapi kami ditahan oleh orang yang tidak dikenal. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kita akan bertarung? Seekor babi gemuk besar dengan taring yang ganas menggerutu saat berbicara. Akan tetapi, di balik penampilannya yang gemuk, auranya berada di level kaisar, tidak bisa diremehkan. Yang terpenting, seperti halnya ular piton raksasa surgawi, ia telah mencapai tahap setengah dewa. Menurutku, mengapa kita tidak langsung menyerang saja? Berapa banyak kerusakan yang bisa terjadi di halaman belakang rumah kita? Kata salah satu binatang iblis dengan nada meremehkan. Itu tidak benar. Orang ini dapat langsung memusnahkan sekelompok binatang iblis dari Sekte Yuanshan dan Sekte Changhai. Kekuatannya pasti berada di sekitar puncak alam bela diri surgawi. Kalau tidak, mustahil untuk melakukannya secara diam-diam. Mengenai menjauhkan orang, membuat berbagai faksi tidak dapat menyelidiki, keterampilan seperti itu bahkan lebih cerdik, tidak boleh diremehkan, kata ular piton raksasa surgawi perlahan. Bab 1359 menunda serangan. Murid raksasa ular piton itu membuat binatang iblis lainnya tidak berani menatapnya secara langsung, dan ia terus melanjutkan. Dari sini, kita dapat menilai bahwa orang ini luar biasa. Bahkan jika dia belum mencapai level Kaisar Agung, dia sama sekali tidak sebanding dengan prajurit alam bela diri langit biasa. Mungkin dia adalah pion yang sengaja ditempatkan di sini oleh manusia.
Jika kita mengabaikannya, dia mungkin akan menyebabkan kekacauan di dalam barisan kita. Saat itu, serangan kita akan terputus-putus, dan kita akhirnya akan dikalahkan. Jelas, ular piton raksasa surgawi adalah pemimpin di antara binatang iblis ini. Hanya babi gemuk raksasa yang berani menjawab ular piton. Kalau begitu, saudara ular piton surgawi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mari kita tunda serangan kita. Luka-luka kedua kaisar manusia itu tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Selama waktu ini, kita pasti dapat menemukan dan menangani orang ini. Ular piton raksasa surgawi berkata dengan sinis, begitu kita menangkapnya, tidak akan terlambat untuk melanjutkan serangan. Bagaimana kita bisa menemukannya? Binatang iblis lainnya menjadi bingung. Jika orang ini dapat menyembunyikan begitu banyak manusia dan menghindari deteksi begitu banyak binatang iblis, akan mudah baginya untuk menyembunyikan dirinya juga. Bagaimana kita bisa menemukannya? Ular piton raksasa surgawi berkata, memang benar jika dia adalah pion yang dikirim oleh manusia, dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Tujuannya adalah untuk memperlambat serangan kita. Jadi niat saudara ular piton surgawi adalah untuk membalikkan keadaan. Jika dia ingin mengganggu ritme kita, kita harus menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Babi gemuk itu mungkin tampak lamban, tetapi tampaknya sangat berwawasan luas, dengan cepat memahami tujuan ular piton raksasa surgawi. Ular piton raksasa surgawi mencibir, babi hutan, kau cukup pintar untuk mengetahuinya dengan cepat. Namun, kita masih tertinggal satu langkah. Kita kurang memahami orang ini. Jika kita bisa mempelajari lebih banyak tentangnya, mungkin kita bisa mengantisipasi gerakannya selanjutnya. Pemimpin surgawi, sekarang setelah kau menyebutkannya, seseorang di klan harimau pedang kita mungkin punya petunjuk. Seekor binatang iblis harimau pedang besar berkata dengan nada menyanjung. Binatang iblis harimau pedang ini juga telah mencapai tingkat kaisar, tetapi, di hadapan ular piton raksasa surgawi, ia masih kurang, dengan hormat memanggil ular piton itu dengan sebutan, pemimpin surgawi, dan bukan, saudara, seperti yang dilakukan babi gemuk itu. Mendengar ini, ular piton raksasa surgawi itu menggerakkan tubuhnya, oh. Kalau begitu cepat panggil orang itu. Pemimpin surgawi, mohon tunggu sebentar, binatang iblis harimau pedang bergegas memanggil orang itu. Hanya dalam waktu secangkir teh, seekor Blade Tiger besar lainnya muncul di puncak. Bukankah Blade Tiger ini tidak lain adalah Kapten Blade Tiger yang telah mengepung Yang Chen sebelumnya? Di samping Kapten Blade Tiger berdiri seorang pria, tak lain adalah Yuan Fei, yang telah mengkhianati manusia. Saat Yuan Fei dan Kapten Harimau Pedang tiba, mereka terintimidasi oleh ular piton raksasa surgawi, merasakan bulu kuduk mereka berdiri, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut. Ular piton raksasa surgawi berkata dengan dingin, katakan padaku apa yang terjadi. Pemimpin Blade Tiger memerintahkan Kapten Blade Tiger untuk menyampaikan informasi yang telah diperolehnya tentang masalah tersebut. Kapten Blade Tiger tidak berani samar-samar dan buru-buru menceritakan pertemuannya sebelumnya dengan Yang Chen dan bagaimana Yang Chen lolos dari pengepungannya. Setelah mendengar tentang Yang Chen, babi gemuk raksasa di tahap demigod tertawa, sekarang kita tahu apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar, kedua orang itu adalah orang yang sama. Untuk dapat melarikan diri dari begitu banyak binatang iblis dan tetap tidak tertangkap, tentu saja, dia akan memiliki sarana untuk menyelamatkan orang-orang dari Sekte Changhai dan Sekte Yuanshan. Apakah kamu tahu petunjuk lain tentang orang ini? Tanya ular piton raksasa surgawi. Kapten Blade Tiger buru-buru berkata, leluhur surgawi, ini adalah manusia yang kutangkap. Dia tahu beberapa petunjuk tentangnya. Tolong dengarkan dia. Dia menatap Yuan Fei dengan dingin, memberi isyarat agar dia berbicara, dengan tatapan mengancam di matanya. Yuan Fei terkejut dan buru-buru berkata, namanya Yang Chen. Hanya itu saja, tanya ular piton raksasa surgawi dengan dingin. Dia, aku, Yuan Fei sangat cemas, mencoba memikirkan petunjuk berguna yang bisa diberikannya saat ini. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mendapat ilham, aku ingat dia dulunya dari Kabupaten Gunung Utara. Dulu dia dari North Mountain County, sekarang kita punya petunjuk. Ular piton raksasa surgawi tertawa sinis. Petunjuk macam apa ini? Beberapa binatang iblis benar-benar bingung. Apa gunanya? Babi gemuk raksasa itu mencibir, bukankah ini petunjuk? Karena dia dulunya dari North Mountain County, itu berarti pasti ada orang di sana yang mengenalnya. Mendengar kata-kata ini, banyak binatang iblis memahami implikasinya. Jadi begitulah adanya. Akibatnya, binatang iblis menahan kekuatan mereka untuk sementara waktu, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja, para pejabat tinggi manusia melihat situasi itu dengan jelas dan benar-benar bingung. Barisan depan yang dikirim oleh berbagai sekte manusia telah diorganisir di sekitar sekte naga hitam, bersiap untuk pertempuran besar. Namun, yang mengejutkan, pasukan binatang iblis tampaknya tidak berniat menyerang. Hal ini membuat pejabat tinggi manusia berspekulasi. Pada saat ini, pejabat tinggi semua partai berkumpul di dalam ruangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa binatang iblis itu tiba-tiba menghentikan gerakan mereka? Mungkinkah ada konspirasi? Tanya Kaisar Agung Jinsi.
Saat itu, ia sedang duduk di kursi, tampak jauh lebih lemah, tampaknya karena luka-lukanya. Di dalam ruangan itu, seluruh Kaisar Agung manusia berkumpul, termasuk Kaisar Agung Huawu, Kaisar Feng Shui, dan Kaisar Ping San. Selain mereka, duduk di kursi utama adalah seorang pria berjubah hitam. Jubah pria berjubah hitam ini disulam dengan naga hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, mencapai puncak periode integrasi. Auranya bahkan lebih kuat dari Kaisar Feng Shui, yang juga telah mencapai periode integrasi, dan dia tidak lain adalah leluhur naga hitam yang legendaris. Kaisar Ping San dan Kaisar Agung Jinsi sama-sama terluka namun sama-sama khawatir terhadap jalannya pertempuran dan penasaran dengan niat dari binatang iblis tersebut. Sulit untuk mengatakannya. Kaisar Feng Shui mendesah. Kaisar Agung Huawu memejamkan mata dan terdiam cukup lama sebelum berkata, roh kayuku sudah pergi mengumpulkan informasi dan sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Kita akan tahu lebih banyak sebentar lagi. Hehe, saudara Huawu, roh kayumu mungkin biasa-biasa saja pada hari-hari biasa, tetapi sangat berguna di saat-saat genting, Kaisar Feng Shui tertawa. Secerca kebanggaan tampak di wajah Kaisar Besar Huawu. Setelah kira-kira satu cangkir teh kemudian, tiba-tiba sebuah boneka kayu kecil muncul dari tanah di ruangan itu, melompat keluar, dan berlari ke telapak tangan Kaisar Besar Huawu, lalu menghilang. Setelah menyerap boneka kayu itu, Kaisar Besar Huawu mengangkat alisnya dengan ekspresi terkejut, setelah mengetahui berita itu, ada sesuatu yang terjadi di dalam binatang iblis. Ada apa? Tanya para Kaisar Agung serempak. Kekuatan Sekte Yuanshan dan Sekte Changhai telah diselamatkan satu demi satu, sejumlah besar binatang iblis telah terbunuh, dan binatang iblis tingkat atas sekarang sepenuhnya disibukkan dengan masalah ini. Mereka tidak punya waktu dan energi untuk fokus pada serangan mereka, Kaisar Agung Huawu tertawa. Bab 1360 kembali ke Tanah Lama. Mendengar ini, Kaisar Feng Shui bertepuk tangan dan bersorak, haha, itu luar biasa. Aku tidak pernah mengira akan ada orang yang begitu luar biasa di Kabupaten Gunung Utara, yang bersedia membantu di saat yang genting ini. Ini memang berita yang bagus. Meskipun kita tidak tahu siapa orang ini, sekarang waktu telah tertunda, kita dapat menunggu keluarga kerajaan, Ling Nuzong, dan pasukan dari daerah lain untuk tiba. Begitu pasukan daerah lain tiba, kita mungkin tidak perlu takut lagi pada binatang iblis ini. Kaisar Agung Jinsi juga sama gembiranya. Hanya Kaisar Besar Huawu yang menghela nafas, sayangnya, aku tidak tahu apakah Yang Chen masih hidup atau sudah meninggal sekarang. Dia berasal dari daerah pegunungan utara. Saat berbicara, Kaisar Besar Huawu tidak dapat menahan perasaan sedikit melankolis. Kaisar-kaisar besar lainnya juga dengan bijaksana berhenti bicara, mengetahui bahwa ini adalah titik lemah Kaisar Besar Huawu. Setelah menderita selama bertahun-tahun, ia akhirnya memiliki seorang murid dengan bakat luar biasa yang dapat mewarisi warisannya dan melanjutkan tradisi Puncak Changlin. Namun, murid itu telah hilang dalam perang di usia yang begitu muda. Walaupun mereka tidak melihat jasad Yang Chen, mereka hampir pasti dapat menyimpulkan bahwa Yang Chen kemungkinan besar sudah meninggal. Lagi pula, Yang Chen tidak lolos dari kawanan binatang iblis hari itu, dan mereka tidak dapat memikirkan cara lain baginya untuk bertahan hidup. Akan tetapi, para Kaisar Agung ini tidak pernah menyimpulkan bahwa Yang Chen adalah orang yang mereka pikirkan. Beberapa hari yang lalu, orang yang menyelamatkan Sekte Yuanshan adalah Yang Chen. Sama seperti ketika dia menyelamatkan Sekte Changhai, dia mengambil tindakan cepat dan tegas, memanfaatkan kesempatan ketika monster-monster itu sedang dalam kondisi paling santai, dan menyelamatkan orang-orang dari Sekte Yuanshan. Meskipun Sekte Yuanshan menderita banyak korban, anggota tingkat tinggi yang paling penting selamat. Yang Chen membantu sejumlah besar pengikut Sekte Yuanshan dan anggota tingkat tinggi untuk memindahkan mereka ke negara Dewa Tiandu juga. Selama waktu ini, obrolan ringan tak terelakkan. Para petinggi Sekte Yuanshan terkejut melihat kultivasi seni bela diri Yang Chen mencapai tingkat tinggi setelah dia kembali. Sayangnya, meskipun ia menyelamatkan Sekte Yuanshan, Yang Chen tahu ia tidak bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Kemampuannya akhirnya terbatas, dan wilayah Gunung Utara kini menjadi wilayah para monster. Jika ia melakukan terlalu banyak gerakan, para monster akan dengan mudah mendeteksi ada yang tidak beres. Sekarang, Yang Chen telah meninggalkan wilayah Sekte Yuanshan dan langsung menuju ke alam liar yang luas. Dia tidak bisa menyelamatkan banyak orang, jadi dia harus fokus menyelamatkan keluarganya sendiri terlebih dahulu, Sekte Yuanshan, Sekte Changhai, keluarga yang liar agung, dan keluarga Jin Kota Kesunyian. Pada saat ini, di pegunungan dekat Solitude City, seekor macan tutul humanoid yang ditutupi pola binatang sedang bergerak cepat. Macan tutul ini dikenal sebagai macan tutul berpola binatang oleh manusia. Ciri utamanya adalah memiliki ukuran tubuh yang mirip dengan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah ia termasuk dalam keluarga macan tutul. Bagi Yang Chen, ini merupakan tantangan. Namun, dengan teknik pengubahan wajah dan alkimia yang luar biasa, ia memburu dan membunuh beberapa macan tutul berpola binatang, mengambil bahan-bahan mereka untuk menyamarkan dirinya dengan mudah sebagai salah satu dari mereka.
Setelah meminum ramuan ki iblis, tubuhnya sudah dipenuhi dengan ki iblis. Ya, macan tutul berpola binatang ini adalah Yang Chen. Yang Chen, kau benar-benar serba bisa, mampu melakukan hal ajaib seperti itu dan sepenuhnya menyamarkan dirimu sebagai binatang iblis. Merak 7 warna di dalam ruang sungai 8 ekstrim terus-menerus terlibat dalam percakapan dengan Yang Chen. Karena tidak dapat meninggalkan ruang sungai 8 ekstrim dan monyet iblis bermata ungu kembali ke ruang itu, Merak 7 warna sangat takut dan ingin mengobrol dengan Yang Chen untuk mengalihkan perhatiannya dari ketakutannya. Yang Chen menjawab perlahan, bukan apa-apa, hanya beberapa trik penyelamatan hidup. Jadi, apa rencanamu selanjutnya, Yang Chen? Menyelamatkan lebih banyak pasukan manusia. Tanya Kai Yi. Lebih hemat. Yang Chen memaksakan senyum, paling-paling, aku bisa melakukan gerakan lain sekarang, atau 2 gerakan pada batasku. Kalau memungkinkan, aku bahkan tidak ingin melakukan gerakan lain. Kenapa? Apakah kamu sedang dalam bahaya sekarang? Aku tidak merasakannya. Kai Yi mendecakkan lidahnya, awalnya, kupikir kamu punya banyak nyali. Yang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan tenang, jika kamu bisa mendeteksi bahaya, itu tidak akan disebut bahaya. Apa maksudmu? Kai Yi cemberut. Aku sudah melakukan 2 gerakan, tidak mungkin binatang iblis tidak menyadarinya. Yang Chen menjelaskan. Lalu kenapa? Kai Yi masih tidak merasakan adanya bahaya. Yang Chen mendesah getir, begitu binatang iblis itu menyadarinya, mereka pasti akan menyelidikinya. Begitu mereka menyelidikinya, mereka tidak akan kesulitan menemukan beberapa petunjuk. Ada pepatah manusia yang mengatakan, resepkan obat yang tepat untuk suatu penyakit. Saya khawatir mereka akan menemukan tempat yang tepat. Kai Yi hanya bisa memahami sebagian dari apa yang dikatakan Yang Chen dan berusaha keras untuk mengerti, apa? Memberikan obat yang tepat untuk suatu penyakit. Setelah lama memikirkannya, Kai Yi masih belum dapat menemukan jawabannya. Sementara itu, Yang Chen menatap ke kejauhan, setelah melihat Solitude City. Ia merasa tak berdaya di dalam hatinya. Jika memungkinkan, ia tidak ingin mengambil tindakan lagi setelah melakukan 2 gerakan. Baik intuisi maupun akal sehat mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya dan berbahaya baginya untuk terus bertindak. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Di Solitude City, di Great Wilderness, dia tidak punya alasan untuk tidak bertindak. Dia mungkin sebaiknya tampil habis-habisan sekali saja. Yang Chen mempercepat langkahnya dan segera memasuki kota Solitude. Sekarang, kota Solitude sepenuhnya berada di bawah kendali binatang iblis dan telah menjadi salah satu benteng mereka. Saat Yang Chen memasuki kota, dia tidak dapat melihat jejak kehidupan manusia. Tidak ada tanda-tanda keluarga Huang atau keluarga Jin, hanya bayangan kosong. Hal ini menyebabkan Yang Chen mengerutkan kening dan dia harus menyebarkan jiwanya, mencoba menemukan temannya Jin Cheng dan ayahnya Jin Ying. Namun saat dia mencoba mencari mereka, dia menemukan bahwa aura Jin Cheng dan Jin Ying telah menghilang sepenuhnya. Hal ini membuat Yang Chen tegang dan khawatir. Mungkinkah, sebuah kemungkinan yang tidak mengenakan terlintas di benak Yang Chen, membuatnya semakin cemas. Dia langsung menghilang dan menuju ke arah keluarga Jin. Baginya, mencapai istana penguasa kota tanpa terdeteksi adalah hal yang mudah. Binatang iblis terkuat di titik kumpul ini hanya berada di lapisan kedua alam bela diri langit, dia dapat mengendalikannya dengan mudah. Ketika tiba di rumah tuan kota, Yang Chen melihat dengan jelas bahwa tempat itu benar-benar kosong, tak ada satupun tenaga manusia. Hal ini membuat saraf Yang Chen menegang dan dia tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri lebih lama lagi. Ya, mengapa binatang iblis menyelamatkan nyawa manusia? Dia mampu menyelamatkan Sekte Changhai dan Sekte Yuanshan karena dia datang dengan cepat, dan kedua kekuatan itu masih berharga bagi binatang iblis. Bagaimana dengan kota kesunyian? Dia datang terlambat, dan orang-orang di sana tidak berharga. Yang Chen menggertakkan giginya dan memfokuskan jiwanya pada binatang iblis lapis kedua alam bela diri langit. Binatang iblis ini adalah seekor singa bertaring ganas yang seluruh tubuhnya ditutupi bulu, sedang memegang sepotong daging di tangannya dan memakannya dengan lahap sambil duduk di kursi utama di rumah tuan kota keluarga Jin. Hahaha, daging manusia ini benar-benar lezat. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi sesuatu yang seenak ini. Binatang iblis di alam bela diri langit lapisan kedua, seekor singa ganas dengan taring yang ganas, memakan daging itu dengan sangat lahap. Bab 1361 kembali ke padang belantara besar. Raja Agung, jangan khawatir. Ada banyak daging manusia. Seluruh Liao Cheng akan cukup untukmu makan. Di aula besar, beberapa rubah iblis menggaruk kepala mereka dan berpose menawan, tertawa riang. Selain iblis-iblis ini, ada juga berbagai binatang iblis lainnya, seperti singa. Mereka semua menghormati singa berambut emas dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Singa berambut emas itu menggerogoti daging di tangannya, aku sudah lama membiarkan mereka menyerang manusia, barulah kita bisa menikmati kelezatan manusia seperti itu. Binatang iblis memiliki selera yang kotor, sedangkan manusia memiliki selera yang lezat, terutama wanita. Saat sedang menikmati daging, tiba-tiba terdengar suara guntur dan kilat menyambar.
Setelah itu, singa berambut emas itu menjerit memilukan, saat salah satu cakarnya lenyap seketika. Potongan daging dicapitnya pun lenyap tanpa jejak. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Singa berambut emas itu meraung marah. Para iblis di sekitarnya juga ketakutan. Bagi mereka, singa berambut emas itu sangat menakutkan. Mereka tidak percaya cakarnya menghilang dalam sekejap. Petir melayang di sekitar cakar itu, lalu berubah wujud menjadi seekor ular kecil dan masuk ke dalam tubuh seorang pria yang berdiri di pintu masuk aula besar. Pria itu perlahan terungkap, itu adalah Yang Chen. Ekspresi Yang Chen dingin dan acuh tak acuh, auranya menyebar, menekan semua iblis di aula besar, tidak ada satupun yang berani berbicara. Hanya singa berambut emas yang menatap Yang Chen, kamu manusia, seorang kultivator alam bela diri surgawi tingkat keempat. Tidak benar jika dikatakan singa berambut emas itu tidak takut, karena kekuatan bela diri Yang Chen jauh lebih kuat darinya. Namun, itu belum semuanya, perasaan tertekan yang datang dari Yang Chen begitu kuat sehingga membuatnya sulit untuk bergerak. Perbedaan kekuatan bukan hanya masalah level. Singa berambut emas itu tahu bahwa dia bukan tandingan Yang Chen dan hanya bisa mencoba mengancamnya, manusia, tahukah kau apa yang baru saja kau lakukan? Pasukan monster iblis besar kita mengepung kita, dengan banyak monster tingkat kaisar di antara mereka. Membunuhmu semudah membalikkan tangan kami. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik tindakanmu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Chen melambaikan lengan bajunya, dan kilat itu langsung berubah menjadi pedang tajam yang terbang keluar dan menusuk dahi singa berambut emas itu. Darah berceceran dan singa berambut emas itu mati di tempat. Yang Chen sudah sangat marah, siap meledak kapan saja. Dengan ancaman singa berambut emas itu, dia tidak ragu untuk membunuhnya sebagai peringatan bagi yang lain. Fakta bahwa dia tidak memotong-motongnya seluruhnya setelah memakan daging manusia sudah merupakan bentuk belas kasihan. Pada saat ini, Yang Chen mengamati sekelilingnya dengan mata merah, menandakan hasrat membunuhnya yang membara. Menghadapi aura pembunuhnya, semua iblis di sekitarnya menggigil dan gemetar ketakutan. Mereka bukan tandingan Yang Chen, yang telah membunuh singa berambut emas yang tangguh bahkan tanpa perlawanan. Mulai sekarang, aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu, dan kamu akan menjawabnya. Jika kamu menjawab dengan baik, mungkin ada kesempatan untuk menyelamatkan nyawamu. Jika kamu berani menyela atau membalas, kamu seharusnya melihat dengan jelas hasil dari singa berambut emas tadi. Dengan ekspresi datar, Yang Chen berkata. Mendengar perkataan Yang Chen, para iblis itu menggigil dan berlutut, memikirkan nasib si singa berambut emas. Yang Chen berkata dengan dingin, kalian sekarang berada di bekas lokasi keluarga Jin, rumah tuan kota. Aku yakin kalian semua tahu ini. Semua setan mengangguk tanda setuju. Di mana orang-orang dari keluarga Jin? Bentak Yang Chen. Mendengar ini, banyak iblis saling memandang. Hanya beberapa rubah iblis yang melangkah maju. Semua rubah iblis ini memiliki wajah wanita manusia, semuanya cantik dan lembut. Namun, aroma mereka yang memikat tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah iblis. Dengan senyum menggoda di wajah mereka, mereka berkata, orang-orang dari keluarga Jin semuanya telah dibunuh oleh Raja Singa berambut emas dan dijadikan daging manusia untuk dimakan, tidak ada satupun yang tersisa. Anak muda, karena semua orang sudah mati, mengapa kami tidak menemanimu dan membiarkanmu merasakan kenikmatan surga? Mereka semua memamerkan pose-pose memikat mereka, berusaha memikat Yang Chen. Ini adalah taktik yang biasa dilakukan klan rubah iblis mereka. Bahkan manusia alam bela diri surgawi dengan kondisi pikiran yang tidak stabil pun dapat terpikat oleh mereka. Tidak peduli seberapa kejamnya orang-orang, mereka tidak dapat kekurangan emosi dan keinginan. Namun, menggunakan taktik ini pada Yang Chen terbukti terlalu naif. Terlebih lagi, dia sedang dalam keadaan marah. Ketika Yang Chen gagal menemukan Jin Cheng dan Jin Ying setelah mencari secara ekstensif, dia sudah menduga bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup tipis, tetapi dia tetap tidak dapat menerimanya. Namun kini, ia tak punya pilihan selain menerimanya. Adiknya di masa kecil kini telah jatuh ke tangan binatang iblis dan binasa. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak marah? Pada saat ini, tinjunya mengepal erat, mengeluarkan suara berderit. Dengan amarah yang meluap-luap, Yang Chen tertawa getir saat melihat rubah-rubah iblis yang berusaha menyihirnya. Seketika, ia melepaskan api yang menyebar ke seluruh aula besar, menelan semua iblis. Para iblis tidak menyangka Yang Chen akan bertindak secepat itu. Ketika mereka menyadari ada yang tidak beres, api sudah menyebar. Dalam sekejap, semua iblis terbakar sampai mati di laut api, tak seorang pun tertinggal. Yang Chen kemudian meninggalkan Liao Cheng di tengah api. Kematian keluarga Jin di Liao Cheng membuat Yang Chen sangat terganggu, hatinya sulit untuk tenang. Dia memikirkan masa lalu antara dirinya dan keluarga Jin dan bagaimana mereka telah membantunya sebelumnya. Sayangnya, semua ini sekarang sudah berlalu. Ia sangat merasakan kemalangan yang disebabkan oleh kekuatannya yang lemah. Dengan semakin khawatirnya keluarganya di alam liar, ia mempercepat langkahnya, meninggalkan Liao Cheng dan mengenakan kulit macan tutul bercorak binatang untuk langsung menuju alam liar.
Bagi Yang Chen sekarang, perjalanan seperti itu hanya berlangsung beberapa ratus napas. Ketika dia sadar kembali, dia sudah menemukan dirinya di alam liar yang luas. Great Wilderness tetap sama seperti sebelumnya. Baru sekarang, tempat itu telah menjadi dunia para monster. Terlebih lagi, sejumlah besar monster dapat terlihat terbang melintasi langit dari waktu ke waktu, bergegas ke garis depan. Yang Chen dapat merasakan bahwa arai roh pelindung telah rusak. Jiwanya cukup untuk menutupi ujung lain dari tempat arai itu dulu berdiri, di mana terdapat lebih banyak binatang iblis. Yang Chen mengerutkan kening, bersembunyi di balik barisan sambil bergerak maju dengan hati-hati, mencoba menemukan keluarganya. Akan tetapi, saat jiwanya berkembang, ia tidak dapat menemukan keluarganya maupun sosok manusia manapun. Hal ini secara bertahap menimbulkan firasat buruk di hati Yang Chen. Apakah ada yang salah dengan keluarga Yang, atau bahkan dengan Gu Mingyue?